Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini tanggal 24 Februari kita akan melaksanakan rapat paripurna pleno laporan hasil pembahasan Badan Anggaran tahun 2021 dan laporan hasil pembahasan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Toli-Toli atas pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah Pelabuhan Dede menjadi perseroan terbatas. Ayo kita simak video selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan laporan Sekretaris Dewan bahwa hingga saat ini kehadiran anggota Dewan melalui daftar hadir yang sudah menandatangani telah hadir sebanyak 17 orang anggota Dewan. Dengan memperhatikan kehadiran dalam daftar hadir tersebut sesuai dengan ketentuan tata tertib Dewan, quorum telah terpenuhi. Maka dengan demikian, rapat paripurna DPRD dengan agenda pleno penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021 dan laporan hasil kerja panitia khusus terhadap rancangan peraturan daerah lainnya hari ini, Rabu tanggal 24 Februari 2021 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Skor rapat saya cabut. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli. Hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang Dia anugerahkan kepada kita sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan mengikuti sidang lanjutan yaitu rapat paripurna DPRD Kabupaten Toli-Toli. Setelah melalui pembahasan pada rapat Badan Anggaran dan rapat kerja panitia khusus, maka forum persidangan hari ini yaitu rapat paripurna DPRD dengan agenda pleno penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021 dan laporan hasil kerja panitia khusus terhadap rancangan peraturan daerah lainnya. Adapun materi dalam penyampaian laporan hasil kerja yang akan disampaikan disampaikan adalah terkait dengan substansi materi yang sudah disepakati dalam rapat pembahasan bersama antara Badan Anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah untuk APBD tahun anggaran 2021 dan pembahasan antara panitia khusus dengan OPD terkait. Dari penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran dan laporan panitia khusus kiranya menjadi bahan dalam penyampaian kita akhir masing-masing fraksi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah melalui rapat paripurna yang direncanakan akan kita laksanakan nanti malam Rabu 24 Februari insyaallah jam 20 waktu Indonesia bagian tengah untuk sebelum kita meminta untuk Saudara Yusman Sarjana Teknik untuk menyampaikan hasil rapat antara pimpinan dan pimpinan fraksi. Kita bersepakat tadi untuk meminta berita acara yang ditandatangani oleh pelaksana Bupati dan saat ini kita belum dapatkan tetapi sudah dikirim via WA, kita tinggal tunggu. Saya minta persetujuan teman-teman untuk kita menunggu dari Sekwan untuk supaya karena ada redaksional yang tadi yang dititipkan oleh
hasil rapat pimpinan dan fraksi itu untuk memasukkan, ini masih ada kekurangan, bahwa pembahasan RAPBD tahun 2021 itu merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hasil pembahasan kita. Jadi ada poin yang kita minta tadi, itu kita sudah sepakati, tetapi belum mencantumkan bahwa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Jadi ada dalam redaksional itu yang belum memuat kata tersebut, sehingga kami pimpinan meminta persetujuan untuk kita skors untuk sampai sambil menunggu sekretaris dewan untuk membawa fisik dari surat tersebut, supaya apa yang kita putuskan di tingkat fraksi, rapat fraksi dan pimpinan itu bisa sesuai dengan kesepakatan kita. Jadi kita skorsing sidang. Pimpinan. Ya, silakan. Ya, makasih pimpinan. Mungkin sebelum diskor, saya bisa memberikan saran untuk dibacakan saja dulu, karena supaya tinggal memutuskan nanti pimpinan, karena banyak ini dibacakan. Ya, saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Laporan hasil pembahasan pada anggaran DPRD Kabupaten Toli-Toli terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pimpinan DPRD, yang kami hormati rekan-rekan anggota Badan Anggaran dan Panitia Khusus dan segenap anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, sekretaris dan segenap jajaran sekretariat DPRD. Hadirin persidangan yang kami hormati, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya, yakni pilkada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah serta memilih bupati dan wakil bupati Toli-Toli tahun 2021-2025 dengan segala dinamika di sejumlah tahapan pilkada tersebut. Apalagi juga di sepanjang tahun 2020 kita juga sekaligus menghadapi masa pandemi COVID-19 yang masih berlanjut hingga saat ini. Sudah tentu semua kondisi itu berimplikasi pada berbagai kendala yang menyebabkan sulitnya pemerintah daerah dan DPRD untuk melaksanakan penetapan APBD 2021 secara tepat waktu. Hadirin yang kami hormati, melalui pendalaman terhadap beberapa aspek dalam Raperda APBD 2021, kami selaku Badan Anggaran bersama TAPD telah sepakat untuk melakukan koreksi baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Koreksi ini selain ditujukan untuk memaksimalkan potensi penerimaan daerah di sisi pendapatan, juga mengefektifkan sisi belanja daerah agar alokasi anggaran bisa dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan secara cermat kondisi khusus di tahun 2021 ini. Sebagai tahun transisi karena adanya pimpinan daerah yang baru hasil pemilu 2020 yang wajib menyusun dan mengajukan rancangan pembangunan jangka menengah daerah RPJM tahun 2020-2025 sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah semula dalam rancangan APBD 2021 diajukan sebesar 108.874.924.281 rupiah. Dinaikkan target PAD ini menjadi
rupiah, atau naik sebesar 24.329.558 rupiah. B. Pendapatan transfer 6.949.857 rupiah, atau diturunkan sebesar 2.677.400.000 rupiah. C. Pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Semula dalam rancangan APBD 2021 diajukan sebesar 65.380.997.000. Dinaikkan target lain-lain pendapatan daerah yang sah ini menjadi 95.715.210.000, atau naik sebesar 38.084.100.000 rupiah menjadi sebesar 48.168.100.000 rupiah. Belanja bantuan sosial semula ditargetkan sebesar 80 juta, setelah pembahasan berubah menjadi 2.310 juta. Selanjutnya, untuk belanja modal semula dalam rancangan APBD tahun anggaran 2021 diajukan sebesar 41.651.417.558 rupiah. Pembahasan belanja modal ini berubah menjadi sebesar 214.390.496.550 rupiah, atau bertambah sebesar 172.738.992 rupiah. Belanja tidak terduga yang semula belum dianggarkan setelah pembahasan belanja tidak terduga disepakati untuk dialokasikan dana sebesar 5 miliar rupiah. Belanja transfer yang semula belum ditentukan dalam RAPBD tahun 2021 setelah pembahasan dialokasikan sebesar 154.686.407 rupiah. Selama masa pembahasan antara Banggar dan TAPD, kami telah mendalami secara khusus anggaran belanja untuk beberapa perangkat daerah yang kami pandang strategis dan berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Kami juga memperhatikan alokasi anggaran khususnya untuk tenaga medis, khususnya honorarium tenaga medis di rumah sakit RSUD Mokopido yang dalam RAPBD 2021 baru dialokasikan untuk 4 bulan saja. Dan anggaran untuk operasional penanganan COVID-19 di daerah ini selama tahun 2021, Banggar dan TAPD menyetujui untuk mengalokasikan tambahan anggaran sebesar 2,4 miliar rupiah untuk honorarium di rumah sakit RSUD Mokopido. Selanjutnya, untuk mendukung program vaksinasi COVID-19, kami meminta Dinas Kesehatan untuk mengajukan telahan rincian kebutuhan biaya yang ditanggung pemerintah daerah yang sesuai dengan estimasi tahapan dan jumlah cakupan pemberian vaksin di Kabupaten Toli-Toli selama tahun 2021 ini. Mengingat bahwa biaya untuk program pemberian vaksin COVID-19 tersebut belum termuat dalam RAPBD. Pimpinan dan seluruh rekan-rekan anggota DPR yang kami hormati, selanjutnya setelah mencermati dokumen RAPBD 2021, hasil perbaikan berdasarkan kesepakatan pembahasan antara badan anggaran Dewan
Dewan dengan TAPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah pada hari Selasa 23 Februari 2021, khususnya rincian sub kegiatan dalam RAPBD 2021 pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Terlihat bahwa terdapat item rincian belanja yang tidak sesuai dengan kesepakatan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD dan OPD terkait, yakni pada kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten, khususnya pada sub kegiatan pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten, di mana masih dianggarkan sebesar 675 juta di Pulau Kapas. Terhadap kondisi tersebut, kami sarankan untuk kita bahas secara internal dalam rapat paripurna ini. Selain membahas kondisi tersebut, tentunya juga sekaligus dapat kita pertimbangkan percepatan jadwal paripurna pengambilan keputusan terhadap RAPBD 2021 agar tidak menimbulkan kerugian daerah yang lebih besar akibat sanksi dari pemerintah pusat karena keterlambatan penyelesaian APBD Kabupaten Toli tahun anggaran 2021 ini. Selanjutnya, jika secara kelembagaan kita sudah dapat melaksanakan rapat paripurna untuk pengambilan keputusan terhadap RAPBD 2021 dan Raperda lainnya, maka kami selaku Badan Anggaran mengusulkan agar rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Toli tahun anggaran 2021 dapat disetujui oleh seluruh fraksi-fraksi DPRD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kemudian diharapkan bahwa setelah persetujuan DPRD ini kita sampaikan dalam rapat paripurna, naskah tersebut dapat segera diajukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah guna diasistensi. Atas selesainya tugas Badan Anggaran untuk membahas dan melaporkan hasilnya dalam rapat ini, secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, baik pimpinan maupun anggota Badan Anggaran DPRD yang telah bekerja keras bersama tim anggaran pemerintah daerah sehingga tugas ini dapat kita tuntaskan. Kita sama berharap bahwa sumbangsi kita akan memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah dan kemaslahatan seluruh warga masyarakat Kabupaten Toli. Demikian laporan hasil kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Toli yang dapat kami sampaikan dalam rapat pleno hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian dalam melanjutkan tugas dan pengabdian kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Toli 24 Februari 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toli. Badan Anggaran. Ketua Muhammad Randi Saputra Ayat. Wakil Ketua Jemi Yusuf. Wakil Ketua Aziz Lestari STMM. Terima kasih kami sampaikan kepada saudaraku Yusman Sarjana Teknik, juru bicara Badan Anggaran yang telah menyampaikan laporan hasil kerjanya. Penyampaian laporan hasil kerja selanjutnya, panitia khusus kepada juru bicara saudara Erwin Sarjana Hukum, kami persilakan. Laporan hasil pembahasan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toli atas pembahasan
daerah tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah Pelabuhan Dede menjadi perseroan terbatas Pelabuhan Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli serta rekan-rekan anggota Dewan lainnya. Hadirin persidangan yang kami muliakan, yang diajukan oleh pemerintah daerah, yakni Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah Pelabuhan Dede menjadi perseroan terbatas Pelabuhan Dede. Panitia khusus bersama unsur pemerintah daerah dari OPD terkait, yakni pejabat yang mewakili Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli dan jajaran direksi perusahaan daerah Toli-Toli telah melakukan rapat pembahasan atas rancangan peraturan yang dimaksud. Sebelum memulaikan lebih jauh hasil pembahasan atas 1-2 Raperda tersebut, kami ingin menyampaikan bahwa Pansus telah melaksanakan 3 kali rapat di masa persidangan ketiga ini, tepatnya di bulan Desember 2020. Namun sampai dengan pelaksanaan rapat yang terakhir, substansi materi Raperda dimaksud belum dapat kami bahas karena beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain belum diserahkannya naskah akademik atas Raperda tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah Pelabuhan Dede menjadi perseroan terbatas Pelabuhan Dede, kopi akte notaris dan seluruh dokumen perubahan direksi dan badan pengawas, serta ketidakhadiran langsung dari Kepala Bagian Hukum dalam beberapa kali rapat tersebut. Bagi kami di panitia khusus ini, dokumen naskah akademik Raperda tersebut penting untuk kami cermati, mengingat bahwa sesungguhnya Raperda ini telah beberapa kali diajukan ke DPRD dengan beberapa modifikasi dalam substansi materinya sejak tahun 2016. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa regulasi yang mengatur tentang pedoman pendirian dan perubahan bentuk hukum BUMD sudah mengalami perubahan sesudah Raperda ini disusun oleh pemerintah daerah, yakni dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi Badan Usaha Milik Daerah. Sudah tentu itu, kajian akademis atas naskah Raperda mengenai perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah ini harus kami telah secara cermat, terutama untuk menilai apakah Raperda ini telah sesuai dengan regulasi yang kami sampaikan tadi. Hal kedua yang menjadi alasan kami untuk secara hati-hati membahas Raperda ini adalah adanya temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai beberapa hal terkait pengelolaan perusahaan daerah ini, mulai dari temuan mengenai belum adanya perda yang menjadi dasar hukum berdirinya perusahaan terbatas Pelabuhan Dede, karena hanya dibentuk berdasarkan akte notaris, sampai temuan mengenai pernyataan modal pemerintah daerah pada PT Pelabuhan Dede yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, BPK juga menilai bahwa penyerahan aset dari PD Kabupaten Toli-Toli kepada PT Pelabuhan Dede tidak menggunakan nilai wajar. BPK menilai bahwa PT Pelabuhan Dede adalah perusahaan baru yang Toli untuk segera menyelesaikan pembahasan rancangan perda untuk menjadi dasar hukum pembentukan PT Pelabuhan Dede.
tentu kehati-hatian kita dalam menindaklanjuti temuan tersebut adalah hal penting agar tidak ada ekses negatif yang muncul. Selanjutnya, Pansus berharap bahwa dalam rapat pembahasan rancangan perda ini bisa dihadiri oleh Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli secara langsung agar kami berkesempatan untuk memperoleh penjelasan yang memadai mengapa perubahan bentuk hukum perusahaan daerah ini sudah dilakukan tanpa menunggu ditetapkannya perda. Karena Kabag Hukum tidak pernah menghadiri secara langsung undangan rapat Pansus, maka kami belum dapat memperoleh informasi yang kami butuhkan tersebut. Dengan kondisi-kondisi tersebut, kami meminta saran dan pertimbangan dari pimpinan dan rekan-rekan anggota Dewan bahwa perda ini sudah kami bahas dan kami pending untuk dibawa ke pleno untuk dimintai persetujuan pembahasannya, apakah ditolak atau dilanjutkan pembahasannya. Pimpinan dan rekan-rekan anggota yang kami hormati, demikian laporan panitia khusus DPRD Kabupaten Toli-Toli yang dapat kami sampaikan dalam sidang pleno pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian dalam melanjutkan tugas dan pengabdian kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi 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 Om, dan selamat malam. Toli-Toli 24 Januari 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toli-Toli, Panitia Khusus, Ketua Inyoman Mulyana SE, Wakil Ketua Risman SE. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Erwin Sarjana Hukum, juru bicara panitia khusus yang telah menyampaikan laporan hasil kerjanya. Persidangan Dewan hadirin yang saya hormati, dengan selesainya penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran dan panitia khusus, maka saya menanyakan kepada rekan-rekan anggota Dewan yang terhormat, apakah dapat menerima, menyetujui atas laporan hasil kerja yang telah disampaikan oleh juru bicara Badan Anggaran dan panitia khusus tadi? Setuju. Terima kasih. Persidangan Dewan yang kami hormati, dengan disetujuinya atas laporan hasil kerja tersebut, maka diharapkan pada masing-masing fraksi akan dapat menyusun dan mempersiapkan penyampaian pendapat akhir fraksi yang akan disampaikan pada rapat paripurna penutupan masa persidangan Dewan dengan agenda pengambilan keputusan persetujuan terhadap raperda tentang APBD tahun anggaran 2021 dan raperda lainnya. Kami selaku pimpinan berharap bahwa penetapan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2021 dapat segera kita laksanakan secepatnya. Hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri rapat pleno ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasi aktif rekan-rekan anggota Dewan DPRD Kabupaten Toli-Toli yang telah mengikuti jalannya rapat pleno pada hari ini. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan tugas konstitusi kita di ruang konstitusi yang terhormat ini. Akhirnya rapat paripurna hari ini kami nyatakan selesai dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat saya skor sampai jam 9. Ya, 15 menit saja.
Waktu Indonesia jam 9 malam ini, waktu Indonesia bagian tengah, tanggal 24 Februari 2021 dengan agenda pengambilan keputusan persetujuan terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2021 dan Raperda lainnya tahun 2021. Terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.